Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang step by step menggunakan platform Edpuzzle. Ya, pertama, sebelum kita gunakan, kita bisa login dulu ke edpuzzle.com. Nah, nanti setelah login, maka akan muncul halaman seperti ini. Ya, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kita bisa langsung masukkan video, ya, video yang akan kita tampilkan di dalam halaman Edpuzzle kita. Nah, video tersebut ya bisa kita cari langsung dari Edpuzzle, ya, dari Edpuzzle-nya yang sudah disediakan dari Edpuzzle-nya, atau bisa dari YouTube. Nah, untuk dari YouTube kita juga bisa langsung masuk ke situs YouTube-nya, ya. Kemudian kita search konten yang akan kita cari. Ya, katakanlah di sini sebagai contoh dampak positif dan negatif perkembangan teknologi. Ya. Nah, oke, sebagai contoh, saya coba ambil video yang ini. Ya, oke. Nah, kemudian saya kopikan linknya, ya. Kemudian ini di copy linknya, ya, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke Edpuzzle-nya. Kita pastekan di sebelah sini, ya, di kolom yang atas, ya. Di kolom search yang atas, kita paste linknya di sini. Kemudian kita klik search. Nah, setelah itu masuk ke halaman editor. Nah, setelah masuk ke halaman editor, ya, kita bisa play videonya. Oke, kita bisa skip. Untuk memenuhi kebutuhan dari ikan dalam bentuk teknologi itu sumber informasi teknologi dan negatif bagi kehidupan Oke, manusia. seumpama saya akan menambahkan pertanyaan di detik sebelah sini. Kita tinggal klik saja add card, ya. Kemudian kita klik lagi menu question, ya. Kemudian kita masukkan pertanyaannya, bisa multiple choice atau bisa open end. Kalau multiple choice ini pilihan ganda, kalau open end itu pertanyaan biasa, ya, pertanyaan yang sifatnya esai. Ya, katakanlah di sini pertanyaannya adalah apa pengertian iptek. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa langsung klik save. Nah, kemudian kita bisa play lagi, ya, kita bisa klik continue dulu, ya. Nah, kemudian kita bisa play lagi videonya. Iptek memberikan dampak yang positif pada bidang pertama, yaitu pada bidang pendidikan. Nomor 1, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, kita lakukan di sekolah. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun Oke, kita keluarga. skip di sini, ya. Kita bisa tambahkan pertanyaan lagi di sini. Open end question. Oke, kemudian kita masukkan di sini, katakanlah di sini pertanyaannya apa saja dampak positif iptek di bidang pendidikan, ya. Tuh. Nah, kalau sudah tinggal di save, ya. Yang sangat Kemudian kita klik continue. jauh hanya dengan menggunakan handphone. Dampak positif kemudian iptek pada bidang yang ketiga yaitu Nah, katakanlah kita langsung di terakhir nih, ya. itu dan seperti Kita langsung aja masuk ke detik terakhir. mana privasi yang kita Nah, miliki kemudian kita dan bisa menghargai privasi milik orang lain. Oke, kita bisa add cut lagi di sini, ya, di menit ke terakhir. Kita klik add cut. Oke, kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan. Oke, kemudian end question. Kita bisa ada menambahkan pertanyaan lebih dari satu pertanyaan di detik yang sama. Ya, ini saya sebagai contoh, ya. Apa saja dampak positif iptek, sebagai contoh, ya.
Oke, kemudian kita save. Yang ketiga, Nah, kemudian kita bisa tambahkan satu pertanyaan lagi, ya. Kita bisa tambahkan pertanyaan lagi jika dirasa kurang. Oke, di detik yang sama. Oke, kemudian di sini apa saja dampak negatif iptek. Oke, kemudian ini kita bisa next question, continue. yang Nah, ketiga, sampai sini ya, jika sudah ya, ini kan sudah sampai di detik terakhir, kita bisa langsung klik finish ya untuk mengakhiri. Kita bisa langsung klik finish. Nah, setelah itu kita bisa share ke Google Classroom kita. Ya, kita bisa langsung share ke Google Classroom kita. Caranya kita bisa langsung klik menu assign ya. Klik menu assign. Oke, kemudian di sini kita tentukan kelasnya mana ya. Kita bisa tentukan kelasnya di mana. Katakanlah saya pengen share di kelas 7A seumpama dan kelas 7B ya, seumpama ya. Gitu. Kalau ini bisa sekaligus semua kelas juga bisa ya, tapi ini sebagai contoh kelas 7A dan 7B. Oke, kemudian kita tentukan date-nya, waktunya ya, katakanlah waktunya itu hari Senin ya, Senin tanggal 15 Februari. Oke, jamnya ya katakanlah di sini jamnya jam 8.50 ya. 8. Oke, kemudian ini 50. Oke, kalau sudah kita klik save. Nah, kemudian jangan lupa private skipping-nya ini di checklist. Private skipping ini maksudnya agar siswa tidak bisa seenaknya main maju mundurin videonya. Ya, gitu. Jadi mau nggak mau siswa harus ngikutin videonya dari awal. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa ini di checklist ya. Ini di on kan, post on Google Classroom-nya. Gitu. Nah, setelah itu kita bisa klik assign. Ya, kita klik assign. Nah, sampai sini ya, sampai sini ini sudah eh, terupload ya di Google Classroom ya, sudah terassign di Google Classroom. Nah, kita coba tes ya, kita coba buka Google Classroom kita. Oke, saya coba login dulu ke Google Classroom-nya. Di kelas 7A ya, saya coba cek di kelas 7A apakah sudah masuk. Ya, biasanya masuknya di sini ya, di tugas kelas. Nah, oke, ini sudah masuk ya, Edpuzzle dampak positif dan negatif. Nah, ya, ini sudah masuk ya, tugas saya sudah masuk di sini, cuman belum dipublish ya. Ini kalau warnanya masih abu-abu seperti ini tandanya belum ke publish. Jadi ke publishnya nanti pas di waktu yang sudah kita tentukan, seperti itu. Oke, kembali lagi ke Edpuzzle. Nah, nanti kalau ketika siswa sudah mulai menonton, nanti kelihatan nih di sini progresnya. Oh, si A 100% udah nonton 50% nih, ya. Si B sudah nonton 80%. Di sini nanti kelihatan progresnya. Ya, oke, sebagai contoh ini ya. Oke, sebagai contoh, nah ini ya yang siswa saya yang sudah pernah nonton video yang sudah saya berikan dari Edpuzzle. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ini nih ada bermasalah nih, dia nggak bisa nonton videonya ya. Itu. Nah, kalau yang 100% yang hijau-hijau ini dia sudah nonton full 100% dan sudah menjawab semua pertanyaannya. Dan kalau mau melihat jawabannya bisa klik di answer to grade ya. Bisa klik di answer to grade gitu. Nah, kalau pertanyaannya berupa esai ini kita harus ngisi nilai sendiri ya. Gitu. Ini harus ngisi nilai sendiri gitu. Oke, kemudian kita langsung ya kita berikan nilai lagi, ya kita berikan nilai satu-satu ya ke siswa ya. Tuh. Oke, 90 ya. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ya. Nah, sebentar, sebentar, sebentar.
Nah, oke, ini nilainya ya. Ini nilainya tadi. Kita bisa lihat di sini ya. Ini yang 100-100 ini bisa kita ganti ya poinnya ya. Nanti bisa kita ganti sendiri poinnya. Oke, sebetulnya mainnya di sini aja ya, di menu konten dan menu My Class ya. Jadi menu konten itu untuk memasukkan videonya ya, untuk memasukkan video yang akan kita tampilkan, sedangkan menu My Class ini untuk nge-share ya, nge-share videonya ke Google Classroom seperti itu ya. Oke, mungkin cukup ini aja video dari saya, video tutorial dari saya. Jika ada yang masih ditanyakan, silakan boleh japri ke nomor saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.